baik. Oke, kemarin Ibu sempat ingin berbicara dengan saya ya Bu ya? Iya Bu, betul. Ada yang mau saya bicarakan kepada Ibu. Iya Bu, kebetulan hari ini saya sedang ada waktu kosong, jadi kita bisa mulai berbicara. Iya, kebetulan juga saya hari ini sudah lenggang, pekerjaan saya juga sudah selesai, tugas-tugas sekolah dari siswa juga sudah saya kasih Bu. Jadi terima kasih Ibu juga sudah meluangkan waktunya. Iya, lalu apa nih permasalahan yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Banyak permasalahannya Bu, seperti kegiatan pojok baca yang nantinya akan saya kembangkan itu. Saya sudah bicarakan kepada rekan-rekan saya, namun mereka tidak merespon apa-apa Bu. Khawatirnya mungkin mereka pikirnya takut mengganggu proses pembelajaran, mengingat pelaksanaan di jam pembelajaran. Jadi pada intinya permasalahan itu pojok bacanya supaya tidak mengganggu jam pelajaran ya Bu ya? Ya, lalu apa nih yang Ibu harapkan dari rencana Ibu ini? Ya, saya harap sih teman-teman saya dapat terlibat langsung dalam kegiatan pojok baca ini. Tapi benar juga sih Bu, karena pelaksanaan pojok baca ini bisa aja pelajaran, bukan jam pulang sekolah. Nah, apakah Ibu sudah membicarakan ini kepada kepala sekolah? Lalu bagaimana responnya? Sebenarnya saya belum minta persetujuan kepada kepala sekolah. Namun pembicaraan tentang pelaksanaan program pojok baca ini saya sudah pernah sampaikan kepada beliau, yang mana program ini akan menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Saya harap peran aktif dari wali kelas dan guru-guru lainnya Bu. Oke, jadi seperti itu ya permasalahannya. Lalu sebelumnya Ibu sudah mengutarakan sejelas-jelasnya belum kepada rekan Udah Bu. Namun respon beliau itu biasa-biasa aja Bu. Mungkin mengingat kegiatan di akhir tahun ini juga padat ya Bu, kayak ada ujian sekolah, terus UKK, terus juga kepala sekolahnya menyarankan untuk kegiatan ini ditunda saja. Oke, sebenarnya rencana Ibu sudah sangat bagus ya Bu ya, sudah tidak ada salahnya. Namun yang perlu diperhatikan itu pengaturan waktunya. Dari interval 1 sampai 10, rencana Ibu untuk melakukan tindakan tersebut menurut Ibu berada di urutan keberapa? Menurut saya angka 8 Bu. Angka 8 ini kira-kira hambatan apa saja yang akan Ibu alami? Penyampaian saya yang cuma secara lisan Bu, dan waktu akhir tahun ini memang sangat padat, itu yang menjadi hambatan saya. Solusinya apa nih kira-kira Bu? Untuk supaya itu tercapai? Menurut saya mungkin saya membuat proposal Bu yang isinya itu menjelaskan secara detail tentang kegiatan, rencana, anggaran, evaluasi dan dampak yang didapatkan dari pojok baca ini. Nah iya betul ya Bu ya, seperti itu ya. Ibu harus membuat proposal dulu agar jelas dan resmi sehingga dapat dilakukan dengan baik dan tidak terjadi salah paham antara kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Nanti jika sudah, kita ketemu lagi ya. Saya ingin melihat perkembangan dari rencana itu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Duduk Bu, silakan. Permisi ya Bu. Iya Bu, ada apa? Ibu hari ini ada waktu kosong? Ada Bu, kebetulan. Ini Bu, saya mau sharing permasalahan anak saya di kelas 2. Iya. Hampir 80% di kelas 2 ini nilainya di bawah KKM Bu, dan saya merasa mereka kurang antusias setiap pembelajaran. Oh gitu permasalahannya ya Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak nilainya rendah di bawah KKM itu sebenarnya apa Bu Putih? Saya sih merasa siswanya malas gitu Bu, kurang semangat gitu kalau belajar. Kayak misalkan dia tuh rame sendiri, nanti saya tegur, diam, tapi nanti beberapa menit dia udah rame lagi gitu Bu. Baik. Kira-kira anak-anak tertarik tidak Bu dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas 2A ini? Saya sih merasanya anak-anak kurang antusias sih Bu dalam pembelajaran. Baik, jadi motivasinya rada kurang ya Bu. Biasanya Bu Putih media apa yang kalau Ibu sampaikan ketika mengajar di kelas? Saya sih pakai modul yang dikasih itu Bu. Oh, modul
modul yang dari kabupaten ya Bu? Iya betul, modul dari kabupaten. Baik. Jadi Bu Muti ngajarnya pakai itu aja ya Bu? Saya Juga nyatet ya Bu? iya, saya nyatet di papan tulis Bu sama pakai modul. Baik. Bu Muti sudah pernah mencoba pakai metode lain tidak Bu selain menggunakan modul? Apa ya? Saya juga kadang bingung sih Bu kalau yang kerja gitu. Jadi boleh saya simpulkan Bu? Iya benar. Anak-anak kelas 2A yang Bu Muti ajarkan itu nilainya rendah ya Bu, banyak yang di bawah KKM karena ketika diajarkan kurang antusias dan motivasinya rendah gitu. Nah menurut Bu Muti ini ya kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik? Kan sebelumnya anak-anak kurang fokus. Kira-kira Bu Muti bisa berpikir tidak apa yang kira-kira cocok agar anak-anak tidak seperti kemarin-kemarin Bu? Paling cara lainnya pakai ini sih ya Bu ya, proyektor gitu dengan menggunakan video atau PowerPoint. Iya, betul, proyektor tiap kelas kan ada ya Bu? Oh gitu ya Bu. Nah itu malah ide bagus Bu, ada video yang Ibu punya. Nah itu malah ide bagus Bu, ada video yang Ibu punya tidak Bu? Untuk video saya ada sih Bu, cuma memang belum pernah digunakan videonya. Oh gitu. Ada hal lain tidak yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu Muti? Untuk hal lain sih saya mikirnya pakai gadget ya Bu, jadi berbasis game gitu nanti pembelajarannya. Bagus itu Bu malah. Nah kira-kira dengan apa yang Ibu Muti ide tadi, kira-kira mampu membantu untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, motivasinya rendah, bisa menjadi lebih antusias tidak? Kalau menurut saya sih itu cukup memotivasi anak ya Bu ya, karena kan zaman sekarang anak itu kecanduan sama gadget ya Bu, ada game, jadi mungkin dengan dia menggunakan gadget itu jadi membuat anak lebih semangat gitu. Halo Sukna, silakan duduk. Iya Bu. Kali ini Ibu akan meminta waktu kamu agak lama ya. Iya Bu. Langsung aja ya, akhir-akhir ini Ibu melihat kamu tuh terlihat murung, lalu tidak semangat. Ada apa? Saya memang perlu seseorang Bu untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Dan terima kasih Ibu sudah bersedia membantu Bu. Ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang apa yang ingin kamu capai? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Lalu ada lagi? Saya itu masih bingung ya Bu, kenapa saya begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman dengan satu pelajaran Bu. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bu di kelas. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran tersebut? Iya Bu, saya sudah berusaha keras ya Bu, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu Bu. Oke, coba kamu jelasin ke Ibu bagaimana proses pembelajaran tersebut. Gurunya baik ya Bu, tetapi sayangnya aja yang kurang mengerti bagaimana caranya agar lebih paham Bu. Kurang mengertinya yang bagaimana? Apa yang membuat kamu susah memahami pelajaran tersebut? Saya menyimak penjelasan dari guru tersebut ya Bu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan saya benar-benar tidak ingat Bu, makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah ya menangkap pembelajaran dari guru tersebut? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mengikuti pelajaran tersebut? Saya ya cuma mendengarkan saja sih Bu, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran lainnya? Kalau pelajaran yang lain saya lebih mudah nangkep ya Bu, apalagi kalau gurunya mengajar menggunakan PPT dan video yang menarik itu Bu, jadi lebih gampang ingatnya di otak saya. Oh iya ya, kalau Ibu boleh coba simpulkan, di pelajaran ini kamu tidak merasa nyamannya karena guru tersebut tidak menayangkan PPT atau video maupun gambar ya? Iya Bu, betul. Sepertinya begitu ya Bu. Soalnya di pelajaran bahasa Indonesia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham Bu. Berarti saya perlu yang bergambar yang, ya Bu ya, yang bergambar dan menarik gitu ya Bu.
Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu? Sepertinya tidak ada ya Bu. Ibunya mah baik ya Bu, mau menjelaskan panjang lebar agar murid yang lain itu paham. Cuma sayanya aja yang kurang paham dan ngerti gimana caranya biar lebih paham di pelajaran itu. Kira-kira beberapa hari ke depan, apa yang bakal kamu lakukan? Nah ini Bu yang ada di kepala saya bingung Bu. Bingung kenapa? Terus apa yang kamu jelaskan tadi, mana nih yang menjadi prioritas pertama kamu? Pertama ya Bu, saya akan menemui Bu Muti terlebih dahulu untuk berdiskusi bagaimana agar saya bisa memahami pelajaran tersebut. Lalu kedua, saya akan membuat jadwal dengan Bu Muti bila ada materi yang belum saya pahami. Nah, itu langkah-langkah yang baik ya buat kamu. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal dan menemui Ibu Muti? Saya biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran tersebut Bu, dan saya juga suka nonton video-video yang menarik. Ya, Ibu tertarik nih sama coret-coret tadi yang kamu bilang tadi ya. Iya. Coba jelasin lagi tuh coret-coret yang bagaimana? Ibu, saya suka gambar-gambaran yang memudahkan saya untuk mengingat pelajaran yang lebih mudah Bu, seperti menggambar bintang, kan itu simbol Pancasila ya di materi PKN. Dan saya juga suka mendengarkan dan menonton video yang menarik Bu di YouTube terkait materi yang tadi. Oh, berarti yang kamu maksud tadi gambar-gambar yang menarik ya? Iya Bu. Bila mendengar penjelasan kamu tadi, kamu lebih tertarik dengan gambar atau video ya? Seperti ini bukan? Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Iya Bu. Kurang lebih seperti ini ya. Iya Bu, menggunakan gambar dan video saya lebih mudah memahami pelajaran Bu Muti Bu. Jadi saya suka sambil menghafal Pancasila sambil mengingat lagi simbolnya itu apa ya Bu. Nah, apa dengan cara ini berarti kamu dapat memahami pelajaran yang Ibu Muti ambil? Iya Bu. Nah, dari diskusi ini apakah kamu bisa menceritakan kembali nih apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Bu Muti dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Bu Muti di rumah dengan menggunakan gambar-gambar yang lain atau video-video yang ada di YouTube yang menarik itu Bu. Bagus ya. Ibu suka dengan apa yang kita capai di diskusi ini. Lalu komitmen ini, apa yang akan kamu lakukan nih untuk menjalankan rencana kamu? Hari ini ya Bu, saya akan menemui Bu Muti setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya Bu. Lalu siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini? Saya mau minta Alfi Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya untuk mereview pelajaran Bu Muti kembali. Nah, ini ide yang baik ya. Kamu pasti bisa menjalankannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya.